Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Khairatul Umami dengan NIM 4412301078 dari kelas 3 Cipagi, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi statika benda tegar dan gaya gesekan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu statika benda tegar. Statika benda tegar merupakan cabang ilmu yang mempelajari keseimbangan benda tegar yang tidak bergerak. Statika benda tegar fokus utamanya itu memeriksa kondisi yang berada dalam keadaan diam dan mempelajari serta momen yang bekerja pada benda tersebut. Statika benda tegar itu memiliki dua konsep. Dari yang saya dapat, konsep statika benda tegar itu ada 6, tapi akan saya sebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama itu ada benda tegar, benda yang tidak pernah mengalami perubahan bentuk ketika diberi gaya. Yang kedua itu juga ada keseimbangan, yaitu benda berada dalam keadaan seimbang jika jumlah gaya yang bekerja padanya sama dengan 0 dan jumlah momen gaya yang bekerja padanya juga sama dengan 0. Keseimbangan memiliki dua jenis, yaitu keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Yang ketiga itu ada hukum Newton, dan hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Hukum Newton 1 berbunyi, jika benda tidak dikenai gaya eksternal atau jika gaya eksternal saling meniadakan, maka benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus peraturan. Hukum 2 Newton berbunyi, pada statika hukum ini menyatakan bahwa total yang bekerja pada benda tegar dalam keadaan diam harus sama dengan 0. Hukum Newton 3 berbunyi, setiap gaya yang bekerja pada benda akan menimbulkan reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Yang keempat yaitu ada gaya. Gaya terbagi menjadi dua jenis, yaitu gaya eksternal dan internal. Setelah itu kita akan lanjut untuk membahas latihan soal yang telah saya siapkan, yaitu sebuah balok homogen dengan panjang 6 meter dan massa 120 kg diletakkan di atas dua tumpuan yang terpisah 4 meter. Satu tumpuan terletak di ujung kiri balok dan yang lainnya berada 4 meter dari ujung kiri. Pada balok tersebut diberikan beban terpusat sebesar 300 Newton yang terletak pada titik 2 meter dari ujung kiri balok. Tentukan reaksi gaya yang bekerja pada kedua tumpuan. Untuk di sini kita mengetahui panjang baloknya yaitu 6 meter, massa baloknya 120 kg, posisi tumpuan pertama A-nya yaitu 0 meter, posisi tumpuan kedua B yaitu 4 meter, dan beban terpusat yaitu 300 Newton. Langkah pertama kita menentukan gaya reaksi di tumpuan dengan menggunakan rumus ini. Lalu kita jumlahkan semuanya, maka hasil akhir yang kita dapatkan yaitu 1477,2 Newton. Setelah itu kita menentukan momen yang disebabkan oleh gaya reaksi B. Ya, di sini kita menentukan gaya reaksi RB dengan memakai rumus ini. Untuk hasil akhirnya yaitu 1032,9 Newton. Lalu setelah itu kita menentukan juga nilai RA dengan menjumlahkan RA dan ditambah RB, yaitu hasilnya 1477,2 Newton. Lalu untuk hasil akhir dari RA-nya yaitu 444,3 Newton. Jadi jawabannya itu
Gaya reaksi pada tumpuan A adalah 444,3 Newton. Gaya reaksi pada tumpuan B yaitu 1032,9 Newton. Jadi pembahasannya itu keseimbangan gaya memastikan bahwa gaya vertikal total harus seimbang sehingga RA plus RB sama dengan W plus P. Keseimbangan momen memastikan bahwa jumlah momen torsi terhadap titik tertentu harus seimbang agar benda tidak berputar. Baik, kita akan lanjut untuk pembahasan kedua, yaitu gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang bekerja di antara dua permukaan yang saling bersentuhan ketika usaha untuk menggerakkan atau menggeser salah satu permukaan benda tersebut. Gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerakan atau usaha pergerakan, berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan benda. Gaya gesekan memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis merupakan gaya yang bekerja antara dua permukaan yang tidak bergerak satu sama lain. Gaya ini mencegah pergerakan suatu benda. Gaya gesekan statis akan meningkat seiring bertambahnya usaha yang diberikan untuk menggerakkan benda sampai batas tertentu. Yang kedua ada gaya gesekan kinetik, yang merupakan gaya yang bekerja antara dua permukaan yang saling bergerak satu sama lain. Gaya gesekan kinetik cenderung lebih kecil daripada gaya gesekan statis karena gaya gesekan yang menghalangi gerakan benda menjadi lebih kecil. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya gesekan. Yang pertama ada koefisien gesekan. Koefisien gesekan adalah angka yang menggambarkan seberapa besar gaya gesekan yang terjadi antara dua permukaan. Koefisien ini bergantung pada sifat permukaan benda dan jenis bahan yang bersentuhan. Yang kedua ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan benda yang bersentuhan. Yang ketiga ada jenis permukaan. Permukaan kasar yang atau tidak rata akan menghasilkan gaya gesekan yang lebih besar daripada permukaan yang halus. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal gaya gesekan, yaitu sebuah kotak dengan massa 10 kg diletakkan di atas meja datar. Koefisien gesekan statis antara kotak dan meja adalah 0,5 dan koefisien gesekan kinetik adalah 0,3. Jika sebuah gaya 40 Newton diterapkan horizontal pada kotak tersebut, tentukan yang pertama apakah kotak akan bergerak, dan yang kedua jika kotak bergerak tentukan gaya gesekan yang bekerja pada kotak. Di sini kita ketahui massa kotaknya yaitu 10 kg, koefisien gesekan statisnya yaitu 0,5, koefisien gesekan kinetiknya yaitu 0,3, dan gaya yang diterapkan 40 Newton, dan gravitasi 9,81. Yang pertama, apakah kotak akan bergerak? Kita akan menghitung gaya normal dari kotak tersebut dengan menggunakan rumus Newton sama dengan massa kali gravitasi, dengan hasilnya 98,1 Newton. Lalu yang kedua, kita menghitung gaya gesekan statis maksimumnya dengan menggunakan rumus ini dan menghasilkan 49,05 Newton. Karena gaya gesekan yang kita terapkan adalah 40 Newton dan gaya gesekan statis maksimum yang kita hasilkan yaitu 49,05 Newton, maka gaya yang kita tetapkan lebih kecil dari gaya gesekan statis maksimum. Dengan begitu, kotak tidak akan bergerak karena gaya gesekan statis cukup besar menahan gaya yang diterapkan. Lalu yang kedua, jika kotak bergerak, tentukan gaya gesekan yang bekerja. Dari hasil yang kita dapatkan dari pertanyaan nomor 1, di situ kotak tidak bergerak, maka
Gaya gesekan yang bekerja adalah gaya gesekan statis yang besarnya sama dengan gaya diterapkan, yaitu 40 Newton. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.